Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 10-11. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Kingdom Protista dari mata pelajaran biologi. Nah, adapun nama dari anggota kami yaitu saya Hoirunisa Adilah, lalu Nailah Friska Anani Rahman, Novalia Yukusumananda, dan Renando Argia Luven. Oke, baik. Jadi hari ini kami akan membahas tentang protista. Jadi apa sih protista itu? Bagaimana cara produksinya maupun beberapa klasifikasinya. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Jadi protista itu adalah salah satu dari 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, untuk klasifikasi 5 kingdom itu sendiri dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dibuatkanlah klasifikasi 5 kingdom itu bertujuan supaya objek makhluk hidup yang sangat beragam itu bisa disederhanakan atau dikelompokkan. Nah, pengelompokannya itu berdasarkan susunan sel, cara makhluk hidup memenuhi makanannya, dan tingkatan makhluk hidup. Lanjut, kita ke pengertian protista. Protista secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama atau mula-mula, dan sitos artinya menyusun. Jika protista dalam istilah, protista adalah kingdom makhluk hidup yang memiliki membran inti eukariotik terdiri dari satu sel uniseluler maupun banyak sel atau multiseluler, yang struktur tubuhnya itu masih sangat sederhana, tidak sekompleks hewan dan tumbuhan. Dan pengelompokan protista itu juga ada 3. Yang pertama ada protista mirip hewan, protozoa, protista mirip tumbuhan, algae atau ganggang, dan protista mirip jamur. Beberapa dari kingdom protista ini merupakan parasit, namun tidak semuanya. Lalu sebagian besar protista itu hidupnya di air, karena mereka tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa kering. Nah, selanjutnya struktur sel protista. Nah, di sini bisa dilihat struktur selnya yang masih sederhana. Di sini ada membran sel itu sebagai pelindung dan menjadi bagian yang mengatur makanan dan gas. Ada kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Dan di sini ada 2 vakuola, yaitu vakuola makanan, itu sebagai pencernaan makanan, dan vakuola kontraktil itu sebagai pengeluaran sisa-sisa makanan. Lalu ada inti sel nukleus itu sebagai aktivasi yang akan digunakan pada sel tersebut. Flagella yang seperti benang ini sebagai sarana penggerak. Mitokondria itu melangsungkan proses respirasi pada sel. Pelikel memberi bentuk tubuh dan membantu sel dalam berkontraksi. Dan bintik mata yang berwarna merah ini untuk mendeteksi cahaya. Ciri umum protista. Nah, ciri umumnya ini yang jelas eukariotik memiliki membran inti, uniseluler atau multiseluler. Organel sel lebih kompleks daripada prokariot. Hidup bebas, itu bisa soliter atau tunggal, dan bisa berkoloni dan berkelompok. Dan simbiosis. Bersifat aerob atau anaerob. Jadi aerob itu adalah proses respirasi yang bisa yang membutuhkan oksigen. Kalau anaerob itu sebaliknya, yaitu dia yang tidak membutuhkan oksigen.
Hidup secara fotoautotrof atau heterotrof. Jadi fotoautotrof itu dia yang bisa menghasilkan energi melalui klorofil, dan kalau untuk heterotrof dia yang tidak bisa menghasilkan energi seperti parasit. Lalu ada reproduksinya itu ada seksual, konjugasi, atau aseksual melalui pembelahan biner. Habitatnya di air atau mengandung air tempat lembab. Lalu belum memiliki jaringan yang jelas atau masih sangat sederhana. Beberapa memiliki alat gerak, motilitas, itu biasanya ditemukan di protozoa, dan beberapa memiliki pigmen warna, biasanya ditemukan pada algae atau ganggang. Lanjut, cara hidup dan cara makan. Jadi cara hidup itu ada dua. Yang pertama adalah hidup bebas, dia tidak bergantung pada inang, lalu memakan organisme yang mati atau saprofit. Yang kedua, hidup sebagai parasit, dia itu bergantung pada inang dan memiliki vektor atau organisme yang membawanya. Dan parasit juga ada dua. Yang pertama ada ektoparasit di luar tubuh inang, menempel atau melekat. Yang kedua ada endoparasit, parasit di dalam tubuh inang. Jadi kalau ekto itu di luar, endo itu di dalam. Lalu ada cara makan. Jadi cara makannya itu ada tiga. Yang pertama ada protista autotrof. Dia yang memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Contohnya algae. Yang kedua, protista menelan makanan dengan cara fagositosis melalui membran sel. Contoh protozoa. Yang ketiga, protista saprofit dan parasit. Dia mencerna makanan di luar sel dan menyerap sari-sari makanannya. Contohnya jamur. Reproduksi protista. Jadi ada tiga. Yang pertama isogami generatif, dia reproduksinya seksual yang melibatkan gamet. Gamet itu sel telur dan sel sperma dengan morfologi, bentuk, dan ukuran yang sama. Disebut sebagai tipe kawin positif dan negatif dan ditunjukkan oleh organisme bersel tunggal. Yang kedua ada anisogami. Jadi anisogami itu sama kayak isogami namun morfologinya berbeda. Contohnya pada ganggang hijau dan merah. Yang ketiga, ogami atau telur. Bentuk heterogami yang lebih maju, satu gamet kecil dan motil sperma, yang satunya besar dan non-motil. Ditunjukkan oleh semua tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Lanjut, sebelum ke protista mirip hewan, jadi ada alasan kenapa adanya klasifikasi. Yang pertama, protista mirip tumbuhan. Jadi, kenapa dibilang mirip? Itu karena mereka tidak memiliki diferensiasi jaringan dan struktur tubuhnya. Itu masih sangat sederhana. Dia tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, sehingga disebut tumbuhan talus. Serta cara reproduksinya juga berbeda. Sama dengan protista mirip hewan dan mirip jamur, dia cara reproduksi dan struktur tubuhnya itu juga berbeda dengan hewan maupun jamur yang sesungguhnya. Makanya dikatakan mirip. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh Rainando. Nah, protista mirip hewan atau bisa disebut dengan protozoa. Protozoa merupakan protista yang menyerupai hewan dan bersifat seluler dalam ukuran mikroskopis, mirip dengan hewan. Protozoa dapat bergerak secara aktif, namun perbedaan dengan hewan tingkat tinggi yaitu hewan bersifat multiseluler dengan protozoa bersifat uniseluler. Nah, uniseluler dengan ukuran tubuh 10 sampai dengan 200 UM tidak memiliki dinding sel, pada umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Hidup soliter di perairan zooplankton dan di dalam tanah saporota. Reproduksi secara seksual atau aseksual. Pada umumnya bersifat heterotrof dan bergerak aktif, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Bentuknya bervariasi, bulat, oval,
atau memanjang. Protista mirip hewan protozoa juga memiliki alat geraknya. 1. Rhizopoda atau Sarcodina bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Ia merupakan organisme heterotrof yang mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme lain. Reproduksi secara pembelahan biner, contoh amoeba. Kedua, ada Ciliata atau Ciliopora infusoria, bergerak dengan cilia rambut bergetar dan disebut infusoria karena biasanya hidup di dalam air buangan yang banyak mengandung zat organik. Ketiga, ada Flagellata mastigopora, bergerak dengan flagella, bulu cambuk. Sebagian besar hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan, sedangkan yang hidup bebas dapat ditemukan di air tawar dan laut. Yang keempat, ada Sporozoa amphicomplexha, tidak memiliki alat gerak, berasal dari bahasa Yunani spora, berarti benih, dan zoia, berarti hewan. Maksudnya yang membentuk spora hidup sebagai parasit. Lalu ada siklus hidup Plasmodium protozoa. Siklus hidup Plasmodium terdiri dari dua, yaitu siklus sporgani, siklus seksual yang terjadi pada nyamuk, dan siklus psikozogoni, termasuk siklus aseksual yang terdapat pada manusia. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh protista mirip hewan. Ada Entamoeba, Paramecium, Plasmodium, Trypanosoma, Didinium, Toxoplasma, Balandatium, dan Leishmania. Selanjutnya adalah protista mirip tumbuhan atau yang biasa disebut alga. Alga bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas yang mengandung klorofil atau plastida yang mengandung pigmen fotosintesis. Berikut ini adalah ciri-ciri dari protista yang mirip tumbuhan atau alga. Bersifat uniseluler atau multiseluler. Ukuran tubuhnya bervariasi sekitar mikroskopis 8 UM hingga 60 meter. Bentuk tubuh tetap karena adanya dinding sel, dan juga alga uniseluler hidup soliter maupun koloni. Memiliki pigmen fotosintesis selain klorofil, xanthofil kuning, focosyanin biru, focosantin coklat, phycoerythrin merah, karoten jingga. Memiliki bentuk kloroplas bervariasi, yaitu spiral, cakram, jala, mangkung, dan bulat. Memiliki beberapa jenis klorofil yang tersimpan dalam kloroplas, dapat hidup seperti plankton, neuston, dan bentos. Bereproduksi secara aseksual, yaitu pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora vegetatif, atau seksual, yaitu konjugasi, singgami, dan anisogami. Berikut adalah contoh-contoh protista yang mirip tumbuhan atau alga. Yang pertama, Chlorophyta atau ganggang hijau. Sebagian besar ganggang hijau merupakan organisme akuatik, memiliki dinding sel dari selulosa, dan warna hijau didominasi oleh klorofil A dan B, serta karoten dan xanthofil dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil. Contoh dari Chlorophyta atau ganggang hijau adalah Chlorella sp, Spirogyra sp, Calamidomonas sp, Hydrocotion sp, dan lain-lain. Yang kedua ada Rhodophyta atau ganggang merah, mengandung pigmen phycoerythrin atau merah yang menyelubungi klorofil A dan D dan terdapat di dalam rhodoplas. Dinding selnya mengandung selulosa, pektin, dan kalsium karbonat. Mereka umumnya hidup di perairan laut, sebagian besar yang bersifat multiseluler dan memiliki berbagai bentuk. Misalnya bentuk filamen yang bercabang-cabang seperti pohon. Rhodophyta bereproduksi secara seksual atau ogami dan aseksual atau tetraspora. Contoh dari Rhodophyta atau ganggang merah adalah Physopiponia dan Echema dan lain-lain. Yang ketiga yaitu
Phaeolophyta atau ganggang coklat. Alga multisel berbentuk benang talus. Dinding sel mengandung selulosa dan asam alginat. Phaeolophyta menyimpan cadangan makanan dalam bentuk laminarin atau manitol. Umumnya 99% hidup di laut dan 1% di air tawar. Dan memiliki reproduksi seksual atau gamet dan aseksual atau zoospora. Contoh dari Phaeolophyta atau ganggang coklat adalah Turbinaria DJ. Yang keempat ada Euglophyta atau euglonoid. Bergerak aktif seperti hewan dan memiliki klorofil untuk berfotosintesis seperti tumbuhan. Cara geraknya disebut metaboli. Sebagian besar hidup di air tawar yang kaya akan bahan organik atau mengalami eutrofikasi. Tidak memiliki dinding sel, tapi memiliki lapisan protein yang fleksibel atau pelikel dan periplas. Mengandung klorofil A dan B. Memiliki cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk paramilon dan juga merupakan organisme heterotrof dan reproduksi secara pembelahan sel. Contoh Euglophyta atau Euglenoid adalah Cocalium calvum dan Euglena sp. Yang kelima ada Pyrophyta atau ganggang api dan Dinoflagellata. Mengakibatkan air laut tampak berpendar di malam hari atau bioluminesensi karena fosfor dalam sel-selnya. Memiliki pigmen klorofil A dan C, pigmen coklat, peridinin, dan karotenoid. Bersifat uniseluler dan memiliki dinding sel. Pyrophyta juga hidup bebas seperti plankton. Contoh Pyrophyta atau ganggang api Dinoflagellata adalah Gambiardiseus, Noctiluca, dan Serratium. Yang keenam ada Chrysophyta, ganggang pirang atau keemasan. Warna keemasan didominasi oleh satofil, klorofil A dan C, dan fukosantin. Merupakan organisme uniseluler soliter dan memiliki dinding sel dan mampu membentuk sista. Cadangan makanan disimpan dalam krosaminarin atau leukosin. Bereproduksi secara seksual, isogami, dan aseksual, membelah diri, dan zoospora. Kebanyakan Chrysophyta hidup di air tawar, contohnya yaitu Ochromonas. Yang ketujuh yaitu ada Basilarhiophyta atau diatom. Memiliki anggota yang hidup sebagai plankton, bentos, atau periphyton di perairan laut, payau, dan tawar. Memiliki pigmen klorofil A dan C untuk memperoleh energi dari matahari dan pigmen fukosantin atau pigmen coklat. Umumnya uniseluler, walaupun ada yang berkoloni. Sel tersusun di dua, bagian atas yang disebut epiteka dan bawah yang disebut hipoteka. Memiliki reproduksi secara seksual atau ogami dan aseksual yang pembelahan sel. Yang ketiga ada protista mirip jamur, yang merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanan. Ciri-cirinya yaitu menghasilkan spora yang motil, bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dinding sel dari selulosa dan glikan. Jamur parasit hidup di air, pengurai dan bersel satu. Jamur predator mirip amoeba dan berlendir. Protista mirip jamur dibagi menjadi tiga, yaitu Myxomycota, jamur lendir tidak bersekat. Protista ini disebut dengan jamur lendir karena memiliki penampakan berkilau dan basah seperti lendir. Jamur lendir ini memiliki ciri-ciri yang menyerupai hewan dan jamur. Berukuran kecil, hidup di tempat lembab dan basah, ukuran dan warnanya beraneka ragam. Beberapa makanannya berupa bakteri, spora jamur, serta bahan organik dari tanah. Sebagian besar jamur lendir merupakan dekomposer, merupakan heterotrof fagosit dengan fase makanan berbentuk massa amobit seperti amoeba yang disebut plasmodium. Contohnya Fusarium sp. Yang kedua, Acrosiomycota, jamur lendir bersekat. Berbeda dengan Myxomycota, jamur lendir ini bersekat dan berupa kumpulan sel-sel yang dapat dipisahkan, seperti memiliki fase makan berupa sel-sel yang soliter. Setelah habis, sel-sel tersebut membentuk koloni bersifat haploid dengan zigot bersifat diploid. Contohnya Dictyostelium discoideum. Yang ketiga yaitu Oomycota, jamur air.
Sering disebut jamur telur karena dalam reproduksi seksualnya ujung beberapa hifanya membesar dinamakan ogunnya. Sementara itu disebut jamur air karena jamur ini biasa ditemukan di lingkungan perairan. Dapat menghasilkan sel-sel berflagela, umumnya uniseluler, tersusun atas hifa senostik, dinding sel tersusun atas selulosa dan tidak berkloroplas. Reproduksi sel secara aseksual dan menghasilkan spora berflagela, zoospora, dan seksual gamet. Jika terjadi fertilisasi akan menghasilkan zigot ospora dan membentuk benang hifa. Contohnya Pythium sp, Saprolegnia sp, dan Phytophthora infestan. Peran protista yang menguntungkan. Ada beberapa contohnya yaitu Euglena viridis, indikator polusi air atau sungai. Yang kedua, foraminifera atau globigerina, penanda atau marker umur batuan sedimen dan petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Yang ketiga, radiolaria atau Colosphaera dan Ancometron, endapan cangkang lumpur radiolaria yang digunakan yang contohnya bahan penggosok dan sebagai indikator sumber minyak bumi. Yang keempat, ulva yang terdapat pada sayuran, caulerpa yang ada pada sayuran dan lalapan, dan lain sebagainya. Peran protista yang merugikan yaitu yang pertama Plasmodium atau penyakit malaria, yang selanjutnya ada Trypanosoma cruzi atau penyakit kagas yang menyerang hati, kelenjar limfa, dan tiga ada Trypanosoma gambiens atau penyakit tidur di area Afrika Tengah dan ditularkan oleh lalat sejenis Glossina palpalis. Selanjutnya ada Entamoeba gingivalis atau bau mulut, kerusakan gigi, dan gusi. Yang selanjutnya ada Balantidium coli atau disentri balantidium yang menyerang selap lendir pada usus besar. Yang selanjutnya ada Trichomonas vaginalis atau keputihan pada wanita. Selanjutnya ada Trypanosoma evansi, penyakit surah pada hewan ternak yang terdapat pada hewan kuda dan sapi. Penyakit tersebut ditularkan oleh lalat kandang atau Stomosis salcitrans. Trichomonas foetus, keguguran pada kambing. Trypanosoma vivax, penyakit domba. Saprodernia sp hidup, parasit pada ikan menyebabkan kematian pada ikan air tawar. Phytophyta faberi atau parasit pada tanaman karet. Dan yang terakhir ada Pythium yang menyerang pangkal batang kecambah. Nah, baik. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf salah kata juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.